Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu membuat aplikasi dalam bentuk terminal. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sawa Konita, dengan NIM 102042500130. Lalu ada Muhammad Zaki Alfali dengan NIM 102042500207. Lalu Muhammad Zafran Ramadan dengan NIM 102042508099 dan Fauzan Hanif Hibrizi Wibowo dengan NIM 102042500098. Di sini kita membuat aplikasi top up game management. Apa sih aplikasi ini? Aplikasi ini yaitu aplikasi pembelian diamond game online untuk melakukan pembelian dan pengisian diamond pada berbagai game online seperti Free Fire, Mobile Legends, PUBG, Roblox, dan Valorant. Dengan fitur pengelolaan data transaksi meliputi input nama game, nickname, ID akun, jumlah diamond, metode pembayaran, kris atau cash, konfirmasi data, dan notifikasi status transaksi. Lalu di sini ada contoh input dan outputnya. Sini contoh input dan output. Lalu di sini ada fitur yang tersedia dari aplikasi kami, yaitu yang pertama ada list data top up, yang kedua ada add data, yang ketiga ada edit data, lalu delete data, search data, dan yang terakhir ada keluar aplikasi. Nah, di bagian ini ada function, penjelasan dari list data top up. Fungsinya yaitu untuk melihat seluruh data transaksi top up yang tersimpan dalam sistem. Lalu ada add data, itu untuk menambah data top up seperti nama game, nickname, ID game, jumlah diamond, dan yang terakhir ada metode pembayaran. Lalu ada edit data, itu untuk mengubah atau mengedit data yang telah dibuat. Jadi setelah kita input add data dan kita mau ada edit atau ada yang salah dari data itu, bisa di bagian edit data ini. Lalu ada delete data, delete ini untuk menghapus data yang telah dibuat. Jadi kalau data tersebut ada yang salah dan kita mau menghapusnya, bisa di bagian delete data ini. Lalu ada search data, itu untuk mencari data yang ada di aplikasi dengan metode nickname dan ID akun. Jadi kita kalau mau mencari data, itu bisa menggunakan nickname dan ID akun. Dan yang terakhir ada keluar aplikasi, itu untuk menu untuk keluar dari aplikasi. Nah, setelah penjelasan dari fitur-fitur, kita bisa melihat flowchart dan visi dekat dari link ini nih. Kita langsung aja pencet linknya. Nah, ini untuk contoh flowchart yang kita buat. Kalau mau lihat lebih jelas, bisa langsung diklik aja linknya. Dan ini visi dekat. Nah, ini contoh visi dekatnya. Ya, dibuat aja ya guys. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita live coding dari ini. Kita langsung mendemonstrasikan saja. Bye-bye. Oke, kita akan memperlihatkan fitur list data top up yang berada di program kelompok 1. Nah, ketika dijalankan, fitur list top up ini akan menampilkan data-data di dalam array. Seperti ini. Data-data ini didapatkan dari menambahkan data di program yang kedua. Nah, kalau misalnya tidak ada data, maka akan muncul output yang berbeda. Bentar, teman-teman. Nih, jika seperti itu yang dibilang tadi, jika tidak ada data, maka akan menampilkan belum ada data karena belum diisi dari data yang berada di pilihan nomor 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian add data. Langsung aja ke terminalnya. Klik ini buat masuk ke aplikasinya. Nah, ini menu tampilan aplikasi kami, database kami. Nah, kalau mau ke bagian add data, itu ketik 2. Nama game, tempat, misalnya name, ya,
buat di ID akun itu hanya bisa pakai angka. Kalau tidak pakai angka, nggak bisa. Misalnya S. Nah, dia bakal keluar terjadi kesalahan, bakal error. Nah, jadi dia harus pakai angka, hanya angka. Bakal ngulang lagi. Ya. Diamondnya juga dia hanya menggunakan angka. Misalnya 400. Nah, di bagian metode pembayaran itu hanya bisa QRIS atau cash. Kalau misalnya yang lain itu juga tidak bisa. Misalnya bank, dia bakal keluar metode pembayaran hanya QRIS atau cash. Nah, langsung masukin cash. Setelah menginput nama game, nickname, ID akun, jumlah diamond, dan metode pembayaran, itu bakal ada keluar konfirmasi data buat apakah data tersebut sudah benar atau salah. Kalau sudah benar, kita ketik Y atau yes. Kalau salah, kita ketik N atau no. Misalnya yes, bakal keluar transaksi berhasil disimpan. Tapi kalau misalnya salah, bentar. Nah, kalau misalnya data ini salah, kita ketik N dan transaksi dibatalkan. Jadi kalau transaksi dibatalkan, dia nggak bakal masuk, nggak bakal kesimpan di aplikasi ini. Buktinya. Jadi yang masuk hanya yang transaksi berhasil disimpan aja satu. Yang kedua ini nggak masuk karena transaksi salah atau dibatalkan. Coba kita masukkan data lagi. Nah, kalau transaksi sudah disimpan, dia bakal ada 2 gini. Dah, itu aja di bagian edit data. Langsung aja ke bagian edit data. Bye-bye. Bagian saya itu bagian edit data. Jadi bagian edit data ini kayak misalnya kita tuh udah membuat sebuah dua data game. Mumpung kami membuat tentang top up game, jadi saya membuat 2 data game dengan cara menggunakan add data. Jadi situ ada namanya game Mobile Legends, nickname Jaki, ID aku 13, jumlah diamond 777, metode pembayaran menggunakan QRIS, dan satu lagi itu ada nama gamenya PUBG, nickname-nya Jack, K-nya 2, ID akunnya 999, jumlah diamondnya 888, metode pembayarannya menggunakan cash. Nah, di sini bagian edit data kita pilih saya nomor 3. Apa yang dimaksud tadi dengan edit data? Edit data itu kita mempunyai sebuah data yang udah kita masukkan dalam edit data. Andai kata nih, misalnya kita ingin mengubah diamondnya, kita memerlukan diamond yang lebih banyak misalnya gitu kan, atau salah input diamond gitu. Nah, misalnya inilah kita pengen mengubah diamond si Mobile Legends tadi nih. Mobile Legends itu Mobile Legends-nya itu di game Mobile Legends diamondnya kita akan mengubahnya. Jadi nomor yang diedit itu adalah nomor yang ini. Oke, kita masukkan nomor 1 untuk game Mobile Legends. Nama gamenya kita tetap bikin Mobile Legends. Dan nickname, karena kita pengen ngubah diamond, jadi kita nickname tetapkan, ID akun tetap. Nah, di diamondnya kita ubah misalnya jadi kayak 98
kapan gitu kan. Nah, kita masukkan, dan situ motif pembayaran kita tetap memakai QRIS. Oke, di situ. Jadi cuman di situ saja bagian edit data. Jadi di bagian edit data itu cuman untuk mengubah data yang udah dimasukkan ke dalam edit data. Jadi nggak terlalu memakai try catch di situ kami. Kami tidak memakai try catch di situ. Jadi kami cuman ya tiba gitulah gunanya edit data itu cuman untuk mengubah data yang telah dimasukkan tadi sebelumnya. Kayak misalnya tadi masukkan ke diamond gitu ya. Nah, kalau misalnya mau nengok, kita tengok ya. Sekira kamu satu. Nah, yang yang pertama itu kan di situ diamondnya di Mobile Legends kan 777. Nah, kita ubah menjadi 988. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan cara untuk mendelete data. Jadi pada tampilan ini untuk mendelete data itu ada di nomor 4. Jadi langsung aja kita masukkan nomor 4. Nah, maka yang akan keluar seperti ini tampilannya. Nah, di sini kan ada beberapa data yang udah diinput nih. Ada PUBG, FFML, ada nickname juga, ID akun, jumlah diamond, dan metode pembayaran. Kita pilih data yang mau dihapus yang mana. Misal kita mau ngapus data nomor 1. Oke, kita masukin di sini nomor 1. Nah, tampilannya kayak gini, maka data berhasil dihapus. Cuma kalau kita masukinnya si nama datanya, kayak misal di sini ML, maka yang terjadi akan kayak gini, nomor tidak valid. Soalnya yang harus dimasukin itu nomor datanya, bukan nama datanya. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin langsung saja kita masuk ke menu yang kelima, yaitu search data atau mencari data. Sedikit penjelasan teman-teman, di sini fitur search data menggunakan yang namanya filtering atau mencari data berdasarkan potongan huruf ataupun angka. Di sini kita coba saja langsung, misalnya mencari nama by nickname. Kita hanya perlu memasukkan huruf saja, satu huruf saja, maka akan keluar outputnya seperti ini. Dan misal kita mencari menggunakan ID, kita tinggal masukkan satu ataupun beberapa angka yang ingin dimasukkan, maka akan ketemu datanya. Nah, kalau misalnya kita masukkan datanya tidak ada atau misalnya masuk sembarang angka, maka pilihan bisa menjadi tidak valid atau tidak ditemukan data. Ini kita langsung keluar saja. Nah, untuk keluar dari aplikasi top up, bisa kita pilih menu 0. Selesai. Maka akan mengeluarkan pesan terima kasih telah menggunakan jasa top up kami.